Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul. Pada video kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Di dunia ini, benda dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup. Benda dikatakan makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri kehidupan. Lalu, apa saja ciri-cirinya? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Proses ini berlaku untuk manusia dan hewan. Sedangkan untuk tumbuhan, bernafas adalah proses pengambilan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang sangat berguna bagi manusia dan hewan. Ciri yang kedua adalah bergerak. Ciri bergerak diantaranya kita bisa menggerakkan anggota badan, berjalan, berlari, bahkan berenang. Tubuh bisa melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak ini terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama untuk membentuk sistem gerak. Selanjutnya, membutuhkan nutrisi. Makhluk yang hidup selalu membutuhkan makanan. Makanan tersebut digunakan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Makanan berfungsi menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Tak hanya makanan, makhluk hidup juga senantiasa membutuhkan air. Seperti halnya manusia, sepertiga bagian tubuhnya terdiri dari air. Secara umum, air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Semua makhluk hidup mengeluarkan berbagai zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh manusia dan hewan dikeluarkan melalui proses pernapasan, eksersi, dan defekasi. Proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Proses eksersi mengeluarkan urin atau air kencing. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan yang berupa feses atau tinja. Ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Sifat pertumbuhan ada dua. Yang pertama kuantitatif, yang bisa ditunjukkan dengan pertambahan berat, tinggi, besar, dan volume. Sedangkan sifat yang kedua adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau biomasa tubuh yang bersifat tidak dapat kembali lagi atau irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertumbuhan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Adanya perkembangan dapat dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Sebagai contoh, perhatikan siklus hidup ayam. Pada awalnya ayam tidak langsung besar, tetapi mulai dari yang kecil, yaitu dari telur. Telur menetas, kemudian menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Begitupun juga dengan siklus hidup manusia. Manusia berasal dari tubuh yang kecil yaitu bayi, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Perubahan atau pengaruh dari luar kita sebut dengan stimulus atau rangsangan. Reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus kita sebut dengan respon. Sebagai contoh, perhatikan video tentang putri malu ini. Ketika putri malu disentuh oleh tangan, maka putri malu memberikan respon yaitu menutup daunnya. Nah, sentuhan yang kita berikan disebut dengan stimulus. Alat indera hewan. Indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan.
Alat indera pada manusia dan hewan antara lain mata yang peka terhadap rangsangan cahaya, telinga, rangsangan getaran suara, hidung, rangsangan bau, kulit, rangsangan panas, dingin, sentuhan, tekanan dan luka, dan yang terakhir adalah lidah yang peka terhadap rangsangan rasa pahit, manis, dan asin. Ciri yang selanjutnya adalah adaptasi atau menyesuaikan diri. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk tetap bertahan dalam kondisi yang berubah. Contoh adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah cicak. Cicak sering memutuskan ekornya jika merasa ada predator yang mengintainya. Hal itu bertujuan agar mengalihkan perhatian predator sehingga predator fokus pada ekornya, sedangkan cicak bisa melarikan diri. Sedangkan pohon kaktus, cara adaptasinya adalah dengan batang pohonnya yang tebal. Hal itu bertujuan sebagai tempat cadangan makanan dan air. Selain itu, daun kaktus bentuknya kecil dan runcing, yang bertujuan untuk mengurangi penguapan air. Adik-adik, itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernapas, bergerak, nutrisi, ekskresi, tumbuh dan berkembang, reproduksi, peka terhadap rangsang, dan yang terakhir adalah adaptasi. Nah adik-adik, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.